Suara azan subuh menggema di sebuah pesantren sederhana. Rian, seorang santri tampan, duduk bersila mengaji. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam. Namun hidupnya tidak semudah itu. Ia yatim piatu. Sejak kecil hidupnya penuh perjuangan. Suatu hari, sang kiai berkata, "Rian, dunia di luar sana keras. Tapi jangan pernah tinggalkan imanmu." Rian hanya menunduk. "Insya Allah, Yai." Rian kini sudah dewasa, berpakaian rapi, berdiri di depan gedung perusahaan megah di Jakarta. Nama perusahaan itu terkenal, tempat para orang sukses. Rian diterima bekerja sebagai stafid. Semua orang memandangnya sebelah mata. "Anak pesantren, kerja di sini," bisik salah satu karyawan. Rian hanya diam. Ia bekerja dengan jujur, cepat, dan cerdas. Suatu hari, ia dipanggil ke ruang direktur. Di sana, pertama kali ia bertemu Alia, wanita cantik, tegas, dingin. Atasannya, "Alia, kamu Rian." "Rian? Iya, Bu." Tatapan Alia tajam. "Saya tidak suka kesalahan. Sekali saja kamu salah, kamu keluar." Rian mengangguk. "Saya akan berusaha maksimal." Alia terdiam, entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari Rian. Rian mulai dikenal karena kepintarannya. Ia memperbaiki sistem perusahaan yang bermasalah. Semua mulai kagum, tapi juga iri. Terutama, Dimas, karyawan lama, ambisius. "Anak baru sok pintar," gumamnya. Suatu malam lembur, Rian melihat Alia sendirian di kantor. Alia tampak lemah. Wajahnya pucat. Tiba-tiba, Alia hampir pingsan. Rian langsung menangkapnya. "Bu Alia." Ia panik, lalu membawa Alia ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter keluar dengan wajah serius. "Anda suaminya." Rian kaget. Bukan." Namun dokter tetap bicara. "Pasien sedang hamil, dan kondisinya cukup lemah." Rian terdiam. Beberapa saat kemudian, Alia sadar. Wajahnya berubah dingin lagi saat melihat Rian. "Jangan bilang siapa-siapa." Rian mengangguk. "Saya tidak akan." Namun, di luar dugaan, Dimas melihat mereka bersama di rumah sakit. Senyumnya sinis. Keesokan harinya, seluruh kantor heboh. Rumor menyebar cepat. Alia hamil. Rian yang menghamili. Rian terkejut. Ini fitnah. Namun tidak ada yang percaya. Dimas menyebarkan bukti foto Rian bersama Alia di rumah sakit. Alia dipanggil oleh pemilik perusahaan. Skandal besar. Nama perusahaan terancam hancur. Di ruang rapat, semua petinggi hadir. Alia berdiri dengan wajah dingin. Rian di sampingnya, bingung. Pemilik perusahaan berkata tegas, "Untuk menjaga nama baik perusahaan, kalian harus menikah." Rian terkejut. "Pak, saya tidak melakukan apa-apa." Namun, Alia tiba-tiba berkata, "Saya setuju." Semua terdiam. Rian menatap Alia. "Kenapa?" Alia hanya berbisik pelan. "Kalau tidak, hidup saya hancur." Rian terdiam. Perlahan, ia menutup mata. "Baik, saya terima." Akad nikah berlangsung sederhana, bahkan terasa dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada kebahagiaan. Rian duduk kaku, sementara Alia menatap kosong ke depan. Ijab kabul terucap dengan lancar. "Saya terima nikahnya." Sah. Namun bukan karena cinta, melainkan keterpaksaan. Di luar ruangan, para karyawan berbisik-bisik. "Gila, santri miskin nikahin bosnya. Pasti ada maunya." Rian mendengar semuanya. Tapi ia memilih diam. Rumah yang terasa asing. Rian kini tinggal di rumah mewah milik Alia. Namun suasananya dingin. Malam pertama, Rian memilih tidur di sofa. Alia memperhatikannya. "Kamu tidak perlu berpura-pura baik." Rian menjawab tenang. "Saya hanya menjalankan tanggung jawab." Alia sedikit terdiam. Ada sesuatu dalam diri Rian yang tidak ia pahami. Keesokan harinya, Rian kembali ke kantor. Namun kini statusnya berubah, suami direktur. Alih-alih dihormati, ia justru makin dihina. Dimas tersenyum sinis. "Enak ya, naik jabatan lewat perut." Semua tertawa. Rian mengepalkan tangan, tapi tetap menahan diri. Sementara itu, Alia melihat semua dari jauh. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan rasa bersalah. Suatu malam, Alia tiba-tiba kesakitan. Rian panik dan langsung menolongnya. Ia dengan sabar merawat Alia. Memberi makan, obat, bahkan membacakan doa. Alia terdiam melihat itu. "Kenapa kamu baik ke saya?" Rian menjawab pelan. "Karena ini amanah." Alia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, hatinya goyah. Di sisi lain, Dimas bertemu seseorang misterius di sebuah kafe.
Seorang pria kaya, berwajah dingin. Ternyata, dialah ayah dari bayi yang dikandung Alia. Namanya, Arka. Arka, Alia sudah menikah. Dimas? Iya, dengan pria lain. Arka tersenyum tipis. Menarik. Ternyata, Dimas sengaja menyembunyikan fakta ini. Ada rencana besar di balik semua ini. Suatu hari, Arka datang ke kantor. Auranya kuat, semua orang langsung diam. Alia terkejut melihatnya. Kamu, Rian juga melihat dari jauh. Arka mendekat, menatap Rian dari atas ke bawah. Jadi, kamu suaminya. Nada suaranya merendahkan. Rian tetap tenang. Iya, Arka tersenyum sinis. Kamu bahkan tidak tahu, anak siapa yang kamu besarkan. Rian terdiam. Alia panik. Cukup, Arka. Namun Arka semakin dekat. Ini belum selesai. Ucapan Arka masih terngiang di kepala Rian. Kamu bahkan tidak tahu anak siapa yang kamu besarkan. Malam itu, Rian duduk sendiri di ruang tamu. Sunyi. Alia keluar dari kamar, melihat Rian. Beberapa detik mereka saling diam. Akhirnya, Rian bertanya pelan. Itu benar. Alia menunduk. Tidak langsung menjawab. Dan itu, sudah cukup menjadi jawaban. Alia akhirnya bicara. Dengan suara bergetar. Ia menceritakan semuanya. Arka adalah mantan kekasihnya. Hubungan mereka penuh ambisi dan tekanan. Arka tidak ingin menikah. Tapi menginginkan Alia tetap bersamanya. Saat Alia hamil, Arka justru menghilang. Saya sendirian, dan saya takut. Air mata Alia jatuh. Rian terdiam lama. Bukan marah. Tapi hatinya terasa berat. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Alia menjawab lirih. Karena saya tidak percaya siapapun. Keesokan harinya, Rian tidak masuk kerja. Ia kembali ke masjid kecil dekat rumah. Duduk sendiri, mengingat pesan Kiai dulu. Jangan tinggalkan imanmu. Rian menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa goyah. Ya Allah, ini jalan hidup seperti apa? Sementara itu, Arka mulai bergerak. Ia menemui Alia secara langsung. Tinggalkan Rian. Alia marah. Kamu yang meninggalkan saya dulu. Arka mendekat, suaranya dingin. Sekarang saya kembali, dan anak itu milik saya. Alia gemetar, namun tetap tegas. Sudah terlambat. Arka tersenyum tipis. Kita lihat saja. Dimas kembali beraksi. Ia memanipulasi data perusahaan. Dan, menjebak Rian dalam kasus penggelapan dana. Semua bukti mengarah ke Rian. Kantor gempar. Alia dipaksa memilih. Membela Rian, atau menyelamatkan perusahaan. Rian dipanggil ke ruang rapat. Semua mata memandang tajam. Kamu mengecewakan. Rian hanya berkata, saya tidak melakukan ini. Namun, tidak ada yang percaya. Alia berdiri. Semua menunggu keputusannya. Suasana tegang. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, Alia berkata, saya percaya Rian. Semua terkejut. Dimas langsung panik. Bu, ini jelas-jelas. Alia memotong tegas. Saya bilang, saya percaya dia. Rian menatap Alia. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Namun, di luar gedung, Arka berdiri melihat ke atas. Senyumnya dingin. Kalau begitu, aku akan hancurkan kalian berdua. Rapat berakhir dengan keputusan berat. Meski Alia membela, tekanan dari para petinggi terlalu kuat. Rian dinonaktifkan sementara dari perusahaan. Semua orang memandangnya dengan sinis. Dimas tersenyum puas dari kejauhan. Rian hanya menunduk, tanpa marah, tanpa membela diri lagi. Malam itu, ia mengemas barangnya. Alia melihat dari pintu. Kamu mau kemana? Rian menjawab tenang. Saya butuh waktu. Alia menahan. Jangan pergi. Namun Rian tetap melangkah. Untuk pertama kalinya, Alia merasa kehilangan. Rian pulang ke pesantren, tempat di mana semuanya bermula. Kiai menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu terlihat lelah, Rian. Rian menunduk. Air matanya jatuh. Saya gagal, Yai. Kiai menggeleng pelan. Bukan gagal, ini ujian. Rian diam. Hatinya perlahan tenang kembali. Di sisi lain, rumah besar itu kini terasa kosong. Alia duduk sendiri di ruang makan. Tidak ada suara. Tidak ada yang menemaninya. Ia teringat semua hal kecil tentang Rian. Cara Rian diam saat dihina. Cara Rian merawatnya saat sakit. Cara Rian menjaga jarak dengan hormat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Kenapa saya jadi seperti ini? Untuk pertama kalinya, Alia menyadari perasaannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Arka. Ia datang ke rumah Alia. Dengan percaya diri. Sekarang tidak ada Rian, kamu sendirian.
Alia marah. Pergi dari sini. Arka mendekat, suaranya dingin. Kamu tidak punya pilihan. Ia mulai menekan Alia, mengancam mengambil alih perusahaan, mengungkap masa lalu Alia, bahkan ingin mengambil anak itu paksa. Alia mulai terpojok, namun tetap bertahan. Di pesantren, Rian mendapat kabar dari seorang teman lama di kantor. Bukti asli penggelapan ditemukan. Pelakunya bukan Rian, tapi Dimas. Rian terdiam. Ini kesempatan membersihkan namanya. Namun, ia tidak langsung kembali. Kiai berkata, kalau kamu kembali, jangan karena dendam. Rian mengangguk. Saya ingin kembali, karena tanggung jawab. Malam itu, Alia duduk sendiri, memegang ponselnya. Ia ragu, namun akhirnya menelpon Rian. Beberapa detik, Rian mengangkat. Sunyi. Lalu, Alia berkata pelan, hampir menangis. Saya butuh kamu. Rian terdiam, di pesantren yang tenang, dan di rumah mewah yang sepi. Dua hati yang awalnya terpaksa, kini mulai saling mencari. Pagi hari, Rian kembali ke kota, namun kali ini berbeda. Tatapannya lebih tenang, lebih kuat. Ia tidak lagi ragu. Tujuannya jelas, membersihkan nama, menjaga tanggung jawab, dan melindungi Alia. Di sisi lain, Alia berdiri di depan rumah saat Rian datang. Mereka saling menatap. Tidak ada kata-kata, namun terasa hangat. Alia berkata pelan, kamu kembali. Rian mengangguk. Iya, saya tidak akan pergi lagi. Rian langsung menuju kantor. Semua orang terkejut melihatnya. Dimas terlihat gugup, tapi mencoba tenang. Rian membawa bukti, rekaman, data, transaksi asli. Semua mengarah ke satu orang. Dimas. Di ruang rapat, suasana tegang. Rian berbicara dengan tenang. Saya tidak menuduh, saya hanya menunjukkan fakta. Semua mata tertuju pada Dimas. Dimas mulai panik. Itu fitnah. Namun bukti terlalu kuat. Akhirnya, Dimas terungkap sebagai pelaku. Semua terdiam. Rian, akhirnya bersih. Namun Dimas tidak tinggal diam. Dalam keadaan terdesak, ia menemui Arka. Saya bisa bantu hancurkan mereka, tapi saya butuh perlindungan. Arka tersenyum dingin. Kamu terlambat, tapi masih berguna. Mereka bersekongkol. Rencana terakhir disusun. Menghancurkan Rian. Mengambil Alia. Menguasai perusahaan. Malam hari, saat Alia pulang dari kantor. Mobilnya tiba-tiba dihadang. Beberapa pria turun. Anak buah Arka. Alia panik. Namun sebelum terjadi apa-apa, Rian datang. Ia menarik Alia keluar dari mobil. Masuk. Situasi tegang. Perkelahian terjadi. Rian melawan, melindungi Alia. Meski tidak sempurna, ia bertahan. Akhirnya, para pria itu kabur. Alia gemetar. Di dalam mobil, Alia menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar runtuh. Saya takut. Rian menatapnya. Dengan lembut, ia berkata, saya di sini. Alia memegang tangan Rian. Kenapa kamu selalu kembali, meski saya menyakitimu? Rian terdiam, lalu menjawab pelan. Karena saya tidak pernah menganggap ini sebagai beban. Alia menatapnya. Air mata jatuh. Dan akhirnya, ia berkata, saya mencintaimu. Sunyi. Rian terdiam. Jantungnya berdegup keras. Beberapa detik terasa lama. Rian akhirnya menjawab, saya juga mulai mencintaimu. Alia menangis, tapi kali ini karena bahagia. Namun, di kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Arka, wajahnya gelap. Kalau begitu, aku tidak akan menyisakan apapun. Malam yang mencekam. Malam itu terasa berbeda. Sunyi, tapi menegangkan. Alia sendirian di rumah. Rian sedang keluar sebentar mengambil obat. Tiba-tiba, listrik padam. Gelap, langkah kaki terdengar. Alia panik. Siapa di sana? Belum sempat bergerak. Seseorang membekapnya. Anak buah Arka. Alia diseret keluar. Mobil hitam menunggu. Dalam hitungan detik, Alia hilang. Rian kembali. Rumah gelap. Pintu terbuka. Barang berantakan. Alia. Tidak ada jawaban. Jantungnya berdegup keras. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Rian angkat. Suara Arka terdengar dingin. Kalau mau dia hidup, datang sendiri. Rian mengepalkan tangan. Kalau kamu menyentuh dia. Arka memotong. Gudang lama di pinggir kota. 1 jam. Telepon terputus. Rian bersiap. Tidak membawa siapa-siapa. Tidak melapor polisi. Ia tahu. Ini bukan sekadar masalah hukum. Ini tentang tanggung jawab, cinta, dan harga diri. Di perjalanan, ia teringat pesan Kiai. Kebenaran akan menang, jika kamu tidak takut.
Rian menatap jalan. Matanya penuh tekad. Gudang tua, gelap sepi. Rian masuk perlahan. Di dalam, Alia terikat. Wajahnya pucat, tapi masih sadar. Rian, jangan. Arka muncul dari bayangan. Dengan senyum dingin. Kamu datang juga. Rian mendekat. Lepaskan dia. Arka tertawa kecil. Kamu berani sekali, padahal kamu bukan siapa-siapa. Rian tetap tenang. Saya suaminya. Alia menatap Rian, air mata jatuh. Arka memberi isyarat. Anak buahnya maju. Perkelahian tidak terhindarkan. Rian melawan. Meski sendirian, ia tidak mundur. Pukul, jatuh, bangkit lagi. Semua demi satu hal, Alia. Akhirnya, Rian berhasil mendekati Alia dan melepaskannya. Namun, Arka mengeluarkan senjata. Berhenti. Semua terdiam. Arka mengarahkan senjata ke Rian. Kamu pikir kamu menang? Alia menangis. Jangan, Arka. Detik terasa lambat. Arka menarik pelatuk. Namun, Alia berlari dan berdiri di depan Rian. Dor, suara tembakan menggema. Rian terkejut. Alia jatuh ke pelukannya. Darah mengalir. Maaf, saya pernah salah, tapi saya tidak mau kehilangan kamu. Rian menangis. Jangan bicara, kamu harus kuat. Di saat itu, suara sirine terdengar. Polisi datang. Dimas akhirnya tertangkap dan mengaku semuanya. Arka panik, mencoba kabur. Namun berhasil ditangkap. Lampu ruang operasi menyala terang. Rian berdiri di luar. Tangannya gemetar. Bajunya masih berlumuran darah Alia. Dokter berlari masuk. Situasi kritis, Alia tertembak. Bayi dalam kandungan terancam. Rian menatap pintu operasi. Ya Allah, jangan ambil dia. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, Rian benar-benar takut kehilangan. Rian duduk di musola rumah sakit. Sendirian. Ia sujud lama. Berdoa dengan penuh harap. Kalau engkau ingin menguji, ambil semua milikku, tapi jangan dia. Tangisnya pecah. Namun di dalam hatinya, ada keyakinan yang masih tersisa. Lampu operasi akhirnya mati. Dokter keluar. Wajahnya serius. Rian langsung berdiri. Dok, bagaimana istri saya? Beberapa detik hening. Lalu dokter tersenyum kecil. Istrimu selamat. Rian terdiam. Air matanya langsung jatuh. Dan bayinya? Dokter menjawab. Bayi juga selamat, tapi masih harus dirawat. Rian menutup wajahnya. Alhamdulillah. Sementara itu, Arka dan Dimas resmi ditangkap. Semua kejahatan mereka terbongkar. Penggelapan dana, penculikan, percobaan pembunuhan. Di ruang interogasi, Arka hanya tersenyum pahit. Aku kalah, oleh orang yang tidak punya apa-apa. Di sisi lain, nama Rian dipulihkan. Bahkan lebih dari itu, ia dihormati. Beberapa hari kemudian, Alia sadar. Ia membuka mata perlahan. Yang pertama ia lihat, Rian, duduk di sampingnya, setia. Kamu, masih, di sini. Rian tersenyum hangat. Saya tidak kemana-mana. Alia menangis. Saya tidak pantas untuk kamu. Rian menggeleng pelan. Bukan soal pantas, tapi soal memilih. Ia menggenggam tangan Alia. Dan saya memilih kamu. Alia tersenyum, untuk pertama kalinya dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, suasana berubah. Bahagia, di sebuah taman rumah sakit. Alia duduk di kursi roda ringan. Di sampingnya, Rian, dan bayi mereka. Bayi itu sehat, tertidur tenang. Alia menatap Rian. Terima kasih, sudah tetap tinggal. Rian tersenyum. Ini bukan akhir, ini awal. Angin berhembus pelan. Langit cerah. Dari seorang santri sederhana, menjadi lelaki yang menjaga amanah, cinta, dan takdirnya.